anak-anakku, sebelum pembelajaran kali ini kita akhiri, mari kita melakukan refleksi atas apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini, yang pertama kita tadi sudah belajar tentang pendapatan nasional, di mana dalam kita mempelajari pendapatan nasional tadi kita sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bahwa di proses pembelajaran pendapatan nasional ini tadi sudah saya bedakan prosesnya bagi kalian berdasarkan kesiapan kalian dalam menghadapi pelajaran, ya, dimana yang mulai dari yang kurang siap itu prosesnya dimulai dari proses pendapatan nasional yang paling sederhana. Kemudian yang lebih siap, materi pendapatan nasional yang kalian pelajari agak mulai lengkap. Dan yang paling terakhir adalah bagi yang kesiapannya sudah sempurna, itu materinya saya kemas dalam materi yang kompleks, sehingga kalian bisa menyesuaikan sesuai pemetaan yang sudah saya lakukan. Kalian belajar sesuai dengan materi-materi yang sudah saya pilah-pilah tadi, ya, sehingga kalian di dalam belajar akan merasa nyaman, tidak terlalu berat bagi yang belum terlalu siap. Kemudian yang kedua, pada hari ini kita juga menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang diferensiasi produk. Ini bisa terlihat di bagian pengumpulan tugas akhir. Saya kemas pengumpulan tugas akhir ini bisa menyesuaikan dengan minat kalian. Bagi yang nyaman berminat dengan lukis ataupun menggambar, nanti kalian bisa mengumpulkan tugas merangkum pendapatan nasional tapi diwujudkan dalam gambar, bisa berupa mind map yang dikemas dengan warna-warna yang indah. Kemudian kalau ada yang berbakatnya di bidang tulis-tulis saja, bisa dibuat dengan rangkuman biasa di buku atau diketik. Kemudian yang suka dengan IT, dengan teknologi, kalian mengumpulkan tugasnya dalam bentuk video. Itu ya, itu sudah saya kemas sehingga nanti tidak sama antara satu yang lain. Silahkan, ada yang mengumpulkan tugas dalam bentuk ringkasan tulisan, ada yang berbentuk gambar, ada yang berbentuk video, maupun ada yang berbentuk rekaman suara. Itu ya, ini menyesuaikan dengan minat kalian, ya. Kemudian juga yang ketiga pada hari ini, itu dari apa yang sudah kita kerjakan tadi, kita juga sudah menerapkan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang menganut kompetensi sosial maupun kompetensi emosional. Adapun kompetensi emosional itu saya munculkan di awal pembelajaran. Tadi di awal pembelajaran kita awali dengan berdoa, di mana berdoa itu adalah salah satu dari usaha untuk memfokuskan kita dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa apa yang kita kerjakan nanti akan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian juga untuk meningkatkan kesadaran penuh kita, menjadikan rasa diri kita menjadi nyaman sehingga siap untuk menerima pembelajaran. Kita awali dulu dengan fokus. Kita awali dulu dengan cara pemusatan pikiran yang telah kita pelajari, yaitu cara pemusatan pikiran untuk mencapai kesadaran penuh dengan cara stop, ya. Kita hentikan kegiatan sementara, semua kegiatan kita rileks, lalu kita ambil nafas, kita keluarkan sehingga kita bisa merasakan keluar masuk nafas dari tubuh kita.
Sehingga kalau kita lakukan berulang kali sekitar 5 kali, maka kita akan merasakan bahwa tubuh kita akan menjadi lebih nyaman. Nah, itu kami laksanakan di awal pembelajaran dengan harapan pada saat pembelajaran kita sudah menjadi lebih nyaman. Ya. Kemudian yang berikutnya, selain kita belajar tentang kompetensi sosial, yaitu dengan berkesadaran penuh, kita juga belajar kompetensi emosional. Yang saya munculkan tadi di pembelajaran hari ini yaitu kompetensi emosional, yaitu membangun empati atau kesadaran sosial. Ini kita lihat dari kita di dalam pembelajaran, melakukan pembelajaran, kita tetap melakukan kerja kelompok, bekerja dengan teman. Termasuk di dalam pengumpulan tugas itu juga kita lakukan kerja secara kelompok dengan teman, sehingga akan muncul rasa empati, di mana yang lebih merasa pandai akan membantu kepada teman-temannya yang masih merasa kekurangan, dan tidak ada rasa bahwa salah satu kalian menjadi yang superior. Ya. Kemudian dari apa yang sudah kita pelajari, kita laksanakan pembelajaran hari ini, ada beberapa kendala ya. Kendala dalam pembelajaran ini tentunya adalah masih ada beberapa yang tidak berpartisipasi, artinya ada beberapa yang tidak hadir. Ya, itu dikarenakan juga kami sadar mungkin ada keterbatasan kuota, karena yang namanya Zoom meeting memerlukan kuota, dan kita adalah salah satu sekolah yang di desa, tempat tinggal kita di desa, sehingga tidak semua mendapatkan layanan internet yang bagus, sehingga belum semuanya bisa aktif. Ya, tentunya harapan ke depan bisa ikut semua mengikuti. Ya. Nah, kemudian harapannya untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang, seiring adanya itu tadi bantuan kuota dari pemerintah, dari Kemendikbudristek, maka ke depan pembelajaran secara daring semacam ini akan dapat semakin lancar dan partisipasi kalian akan semakin bertambah, sehingga walaupun di suasana pandemi kita tidak bisa tatap muka di dalam kelas, tapi pembelajaran secara maya seperti ini masih dapat berlangsung seolah-olah kita tatap muka di dalam kelas, saling bisa bertanya, berdiskusi, dan memecahkan masalah yang kita hadapi, mengerjakan tugas-tugas yang harus kita kumpulkan. Dan tentunya saya sebagai guru juga berharap kedepannya saya bisa lebih dapat membuat suatu pembelajaran itu lebih menarik dengan latihan-latihan saya, termasuk dalam pembuatan media-media pembelajaran yang akan menarik bagi kalian, sehingga kalian lebih nyaman dan lebih menikmati dalam pembelajaran. Kemudian juga saya berusaha untuk tetap memenuhi kebutuhan kalian belajar sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat kalian. Pada prinsipnya, saya sebagai guru akan selalu memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada